Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Rizky Ramadhani dari EPID 22. Jadi kali ini saya ingin membuat video tentang epidemiologi kesehatan jiwa untuk memenuhi tugas dari Ibu Wilda Winarti SKM MKes di mata kuliah epidemiologi perilaku. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang epidemiologi kesehatan jiwa, kita harus tahu dulu apa sih itu epidemiologi. Jadi epidemiologi itu berasal dari 3 kata, yaitu epid yang artinya tentang, demos yang artinya penduduk, dan logos yang artinya ilmu. Jadi secara singkat, epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang terjadi pada penduduk. Epidemiologi kesehatan jiwa. Jadi epidemiologi kesehatan jiwa adalah cabang ilmu dari epidemiologi yang mempelajari tentang distribusi dan determinan suatu gangguan mental yang terjadi di dalam populasi atau pada populasi. Di dalam kata epidemiologi kesehatan jiwa ada kata kesehatan. Jadi apa itu kesehatan? Kesehatan adalah keadaan sejahtera baik dari fisik, mental, sosial yang memungkinkan seseorang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Jadi kesehatan tidak menyangkut hanya pada fisik saja, tapi menyangkut juga mental dan sosial. Ketika mental dan sosial kita terganggu, otomatis kita tidak dapat dikatakan sehat. Jadi walaupun kita tidak sakit seperti sakit kepala, sakit perut, jadi kita juga bisa dikatakan tidak sehat ketika mental kita terganggu seperti kontrol emosi atau kita mengalami depresi, itu juga dikatakan tidak sehat. Atau kayak sosial kita terganggu, hubungan dengan masyarakat, hubungan dengan lingkungan kita tidak baik, hubungan dengan teman, itu bisa juga dikatakan tidak sehat atau kesehatan kita terganggu. Jadi kesehatan jiwa adalah suatu konsep sehat secara emosional, psikologis, dan sosial yang kita dapat lihat dari hubungan interpersonal yang memuaskan, perilaku dan coping yang efektif, konsep diri yang positif, dan kestabilan emosional menurut WHO tahun 2005. Konsep kesehatan jiwa. Menurut Derajat tahun 1982, kesehatan jiwa seseorang dapat kita lihat dari 4 aspek. Yang pertama perasaan, yang kedua pikiran dan kecerdasan, yang ketiga kelakuan, dan yang terakhir kesehatan badan. Menurut Halgin and Whitford dalam Peraturan Perundang-undangan Kesehatan Jiwa tahun 2012 mengatakan bahwa ada 4 aspek yang saling berhubungan dalam mewujudkan kesehatan seseorang. Yang pertama kesehatan fisik, yang kedua kesehatan mental, yang ketiga kesehatan sosial, dan yang terakhir kesehatan dalam aspek ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan jiwa. Menurut Derajat tahun 2001, faktor yang mempengaruhi kesehatan jiwa itu ada 2. Yang pertama faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti kepribadian, kondisi fisik, kondisi psikologis, perkembangan dan kematangan, sikap yang diambil ketika menghadapi masalah, kemampuan dalam berpikir, dan sebagainya. Kan, faktor internal adalah faktor yang berasal dari luar yang dapat mengaruhi mental seseorang, seperti kondisi ekonomi, kebudayaan, kondisi lingkungan, baik lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, maupun lingkungan pendidikan. Macam-macam gangguan jiwa. Ada beberapa macam gangguan jiwa. Yang pertama gangguan kecemasan seperti gangguan panik dan gangguan cemas sosial. Gangguan mood seperti depresi dan bipolar, gangguan makan seperti anoreksia, gangguan kecanduan, gangguan kepribadian,
OCD atau Obsessive Compulsive Disorder, PTSD atau gangguan pasca trauma, ADHD, dan masih banyak lagi. Beberapa kasus yang terjadi akibat gangguan jiwa, contohnya tren bunuh diri. Tren bunuh diri di Indonesia marak terjadi pada tahun 2023, tepatnya tahun lalu, yang banyak dilakukan oleh mahasiswa Indonesia. Menurut WHO tahun 2003 ada sekitar atau lebih dari 700.000 orang meninggal akibat bunuh diri. Hal ini menjadikan bunuh diri sebagai penyebab kematian urutan keempat tertinggi pada kelompok usia remaja dan dewasa muda pada usia 15 sampai 29 tahun. Menurut American Psychiatric Association atau disingkat APA, menyatakan bahwa bunuh diri adalah suatu tindakan mengakhiri hidupnya sendiri, dan tindakan ini biasa diakibatkan oleh tekanan psikologi, depresi, dan gangguan jiwa lainnya. Sedangkan prevalensi kasus bunuh diri di Indonesia pada tahun 2023 adalah sebanyak 971 kasus, yang melebihi kasus pada tahun 2022 yaitu sebanyak 900 kasus. Dari banyaknya kasus bunuh diri itu, kita dapat menarik kesimpulan bahwa kesehatan jiwa itu sangat penting, dan kesehatan itu tidak cuma hanya pada kesehatan fisik saja, namun menyangkut juga tentang kesehatan jiwa atau mental kita, kesehatan sosial kita. Jadi kita harus lebih aware atau lebih peduli dengan kesehatan jiwa, bukan cuma fisiknya saja. Bahkan orang-orang zaman sekarang sudah tidak juga peduli dengan fisiknya, masih banyak yang mengabaikan kesehatan fisik, apalagi kesehatan mental. Dan semakin tahun prevalensi gangguan jiwa di Indonesia bahkan di dunia itu terus meningkat. Jadi sebaiknya kita lebih aware gitu. Dan mungkin itu saja video dari saya. Semoga videonya bermanfaat dan dapat menjadi menambah ilmu teman-teman sekalian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.